Bagi globalis cabal ada 3 cara mengendalikan sebuah negara. Pertama, dengan kendali atas peraturan sampai undang-undang. Kedua, dengan kendali media lokal atau media sosial yang sudah di tangan mereka. Ketiga, dengan mengendalikan pejabat yang rakus harta serta jabatan. Alat atau tool dari globalis cabal ada 2, yaitu teknologi dan uang atau currency. Setelah dikendalikan, maka ada 5 langkah mengambil kekayaan negara tersebut. Adalah dengan 1. Mengambil natural kapital sebuah negara sehingga jadi ketergantungan atas pangan, energi, dan sumber daya alam agar miskin negara tersebut dalam jangka panjang. 2. Menciptakan ketergantungan pada dunia kesehatan, obat-obatan, farmasi, dan alat medikal. 3. Teknologi informasi, hardware, satelit, internet, backbone, fiber optik, hingga pengelolaan big data. 4. Ambil jalur distribusi dan logistik. 5. Kontrol transaksi keuangan, sistem pembayaran, sistem keuangan, dan banking system. Di dalam menjalankan tangan guritanya, para globalis cabal selalu menggunakan kaki tangannya, yaitu para oligarki di sebuah negara sebagai mitra globalis. Cara ini mempercepat kendali atas sebuah wilayah atau negara. Lalu ada lagi senjata tekan mereka, yaitu kendali sistem keuangan dan uangnya atau investasi. Efek ini membuat banyak negara terkunci, tak berkutik. Juga manusia di dunia ini ternyata hanya 7% yang bisa meminjam uang di bank karena jaminannya harus lebih besar daripada pinjamannya. Kemudian hanya 30% manusia di dunia ini yang mempunyai tabungan di bank. Sisanya tak ada akses keuangan. Langkah berikutnya adalah membuat strategi agar manusia terjerat keuangannya dengan sistem menggunakan uang di muka yang ditarik sekarang untuk kebutuhan konsumsi dengan kredit card dan pinjaman online fintech lending. Sebelum COVID dijalankan oleh mereka, para globalis cabal ini, fintech dan kartu kredit pasti disebar gila-gilaan agar banyak yang pakai dan sudah mulai mencicil bayarannya. Lalu dibikin banyak yang tidak kuat. Lihat 3 bulan dari sekarang, September tahun ini misalnya, banyak yang akan menjerit kejepit hutang. Ini strategi membuat manusia di piramida di bawah atau di bottom of pyramid selalu punya beban hutang dan diusahakan hutangnya terus menumpuk dengan sistem bunga yang berbunga. Berikutnya, globalis tidak ingin sebuah negara ini mandiri secara pangan, di mana kendali atas pupuk, atas pestisida, atas bibit, dan banyak lagi permainan lahan dibuat rumit sehingga paling sederhana adalah impor. Ada 6 globalis pengendali pangan di dunia ini. Ada 7 globalis pengendali farmasi kesehatan dunia. Ada 5 globalis pengendali internet dan sosial media. Ada 5 globalis pengendali energi dunia. Ada 3 globalis pengendali logistik dan distribusi dunia. Ada 5 globalis pengendali mineral dunia. Ada 10 globalis pengendali keuangan dunia. Dan mereka mempengaruhi 99% kehidupan manusia di dunia saat ini. Saat ini mereka menggunakan salah satunya dengan nama organisasi Bilderberg sebagai gerakan di permukaan. Kita pasti semua setuju bahwa apa yang globalis bangun menggunakan oligarki sebuah negara hanya untuk memperkaya mereka. Lawan berat mereka, kaum globalis dan oligarki ini adalah kaum nasionalis yang di belahan dunia manapun sedang terjepit. Seperti misalnya di Iran, Turki adalah contoh negara nasionalis yang lama ditekan. Lalu ada manusia aneh macam Trump yang ingin mengendalikan Amerika bertaring sekali lagi seperti zaman Ronald Reagan. Amerika zaman Ronald Reagan mengalahkan Soviet dan pegang kendali dunia secara utuh. Inilah yang akan dilakukan Trump saat ini. Hajar globalis, hajar komunis Tiongkok. Amerika harus kembali bertaring. Kalau dulu komunisnya Soviet dan globalis masih main di dalam Amerika, sejak 2 tahun lalu globalis mulai gerah dengan polahnya Trump. Dalam 3 tahun ini dunia dibuat compang-camping oleh Trump. Maka disinilah Indonesia harus bermain cantik. Indonesia harus baca kekuatan lawan, baca langkah lawan, cari kelemahan lawan, cari kelemahan Tiongkok, cari kelemahan Amerika, cari kelemahan globalis. Secara ekonomi kita harus atur strategi. Sayang kalau peluang seperti ini saat dunia lagi kacau, Indonesia tidak bisa bermain dan tidak ambil peluang. Saya gregetan banget dengan pejabat yang tidak melihat semua ini sebagai peluang membuat Indonesia berdaulat. Apalagi pejabat yang pegang ego ilmunya demikian kukuh. Demi apa sih kalian begini? Mengapa ngotot mempertahankan pendapat bahwa apa yang di luar Anda itu salah? Yang terbaik adalah Anda, sang pejabat. Yang jadi masalah, pejabatnya hanya sebagian saja lagi dari fungsi pemerintahan. Namun berakibat tidak bisa bergerak saking kuat pegangan ilmu dan taat pada sistem asing. Kok kalian begitu amat sih? Jadi kapan kita konsolidasi kekuatan? Kapan bisa menerima kebenaran yang Allah letakkan di tempat yang kalian tidak sukai? Ketahuilah
Ketahuilah wahai sahabat pejabat, sungguh tersering Allah itu meletakkan kebenaran di tempat yang tidak kalian sukai untuk kalian menjadi manusia sejati. Kalian harus mampu berkonsolidasi dan mampu membuka hati. Itulah kenapa tersering kebenaran ditaruh di tempat yang Anda tidak sukai. Oh ya, itu ada kaum NKRI garis lucu yang nunggu dengan sabar di seberang dengan pengetahuan sederhana, namun terobosan, breakthrough, dan selalu mereka itu membuka hati untuk kalian.